Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Windani dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi ilmu pendidikan Islam yang berteori pengembangan sistem pendidikan pesantren. Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya tinggal bersama-sama dan belajar di bawah bimbingan kiai. Pengembangan sistem pendidikan pesantren adalah suatu perangkat mekanisme yang terdiri dari bagian-bagian, di mana satu sama lain saling berhubungan dan saling memperkuat untuk sama-sama mencapai suatu tujuan. Adapun tujuan pesantren yaitu membina kepribadian Islam, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pribadi yang berakhlak mulia atau bermanfaat dan berhikmat kepada umat. Ada 3 alasan mengapa pesantren harus menyediakan asrama bagi santrinya. Yang pertama yaitu kemasyhuran seorang kiai dan kedalaman ilmunya tentang pengetahuan Islam. Menarik santri-santrinya dari jauh untuk dapat menggali ilmu dari kiai tersebut secara teratur dan dalam waktu yang lama. Untuk itu ia harus menetap. Yang kedua yaitu hampir semua pesantren yang berada di desa-desa tidak tersedia perumahan yang cukup untuk menampung santri-santrinya. Maka dengan demikian harus adanya asrama untuk santrinya. Yang ketiga, adanya timbal balik antara kiai dan santri, di mana para santri menganggap kiainya seolah-olah bapaknya sendiri, sedangkan para kiai menganggap para santrinya sebagai titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dilindungi. Adapun pengembangan sistem pendidikan pesantren, yang pertama yaitu ada kurikulum. Yang ke-1, penerapan kurikulum dengan persentase proporsional. Pesantren harus mampu mengembangkan kurikulum agar output dari pesantren mampu bersaing dengan lulusan sekolah umum di dalam dunia kerja. Yang kedua yaitu pesantren atau sekolah memiliki kelenturan dalam menentukan waktu, serta pesantren bisa merubah beberapa pembelajaran yang dianggap penting. Ketiga yaitu pembentukan standar inti kompetisi untuk menjaga kualitas pendidikan. Lalu selanjutnya B, sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pesantren itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu tenaga kependidikan. Yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah ini diberi pelatihan tentang prinsip-prinsip kependidikan secara umum dan bertahap agar memiliki keluasan dalam pengelolaan manajemen pesantren. Yang kedua yaitu seleksi penerimaan, pengangkatan, dan penempatan dalam penghargaan ustadz atau asatid yang disesuaikan dengan kemampuan yang mengikuti standar pemerintah dalam pesantren. Yang ketiga yaitu pengawas pesantren diberikan pelatihan-pelatihan tentang prinsip pendidikan. Yang terakhir pengembangan dana. Adapun dana dalam penggunaan anggaran pesantren, hal yang paling mendasar adalah yaitu yang pertama dana pembangunan, yang kedua dana rutin. Sistem pendidikan pesantren dasarnya adalah ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama dalam ijma dan qiyas. Kita bisa ambil contoh pada sistem pendidikan salafiyah yang masih bertahan sampai saat ini karena pada sistem pendidikan salafiyah pada umumnya tidak mengenal penjenjangan, kurikulum, silabus, dan sistem evaluasi, di mana para santrinya belajar tanpa mengenal batas waktu, sehingga terkadang ada santri yang sampai mengaji hingga bertahun-tahun. Karena tidak menerapkan silabus dan sistem evaluasi, sehingga yang ada santrinya belajar dengan penuh keikhlasan dan istiqomah. Dalam perkembangannya, sistem salafiyah ini berkembang menjadi sistem semi-formal. Dalam sistem semi-formal ini, untuk diterapkannya penenjangan, kurikulum, dan sistem evaluasi berdasarkan tujuan dan sasaran belajarnya. Meskipun diterapkan sistem silabus dan evaluasi dalam sistem pendidikan salafiyah ini, tetapi untuk kekhasannya, sistem pendidikan pesantren masih dipertahankannya. Seiring dengan berjalannya waktu, sistem pendidikan pesantren ini mengalami perkembangan di era pendidikan modern.
Perkembangan bentuk-bentuk pendidikan pesantren ini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dalam menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan atau juga yang memiliki sekolah umum seperti pesantren Denanyar di Kediri, di Jombang. Yang keempat yaitu pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu pendidikan umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional. Maka dapat saya tarik kesimpulan dari kedua sistem pendidikan pesantren salafi dan modern, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Meskipun kedua sistem pendidikan pesantren tersebut berbeda, tetapi keduanya tetap mempertahankan kekhasan pada masing-masing pendidikan setiap pesantren. Dan yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.